sahabat Star dimanapun Anda berada. Kemarin saya baru ngisi training di beberapa biro umroh haji. Ada beberapa biro umroh haji yang secara corporate branding sudah dikenal. Maka dia lebih mudah menjual ke calon jamaah. Ada beberapa biro umroh haji yang corporate brandingnya belum terkenal. Dia menggandeng orang atau sosok yang personal brandingnya sudah terkenal. Contohnya gandeng Gus Idam, atau gandeng Opik Tombuati, atau gandeng A'agim, atau gandeng Ustadz Abdus Somad, dan berbagai tokoh atau ulama yang terkenal. Teman-teman sekalian, ada juga yang corporate brandingnya nggak terkenal, kemudian personal brandingnya juga nggak terkenal, tapi tim marketingnya punya kemampuan marketing yang luar biasa. Mereka mengandalkan testimoni-testimoni dari para jamaah yang sudah berangkat melalui travel tersebut. Maka dalam training branding marketing selling yang saya bahas di buku saya ini, saya sampaikan bahwa corporate branding itu penting, personal branding itu penting. Tapi testimoni, kesaksian, bukti dari mereka para jamaah atau para konsumen yang sudah memakai produk kita itu jauh lebih penting. Kenapa demikian? Karena bisa jadi corporate branding yang besar, karena banyaknya jamaah, pelayanannya bisa jadi tidak maksimal. Atau pengalaman saya umroh dengan salah seorang tokoh yang terkenal di Indonesia, malah tokoh tersebut sering diajak foto bareng oleh jamaah yang lain. Sehingga ritual umroh kami, rundown umroh kami banyak terjeda gara-gara menunggu beliau diajak foto-foto oleh jamaah-jamaah yang lain. Nah teman-teman sekalian, bagaimana dengan biro umroh haji yang Anda punya atau bisnis yang Anda punya? Hari ini mengalami omset yang bagus, stuck, atau malah menurun? Rahasianya ada di buku ini. Bisa jadi kemampuan tim Anda dalam membranding corporate branding Anda lemah. Bisa jadi marketingnya lemah. Bisa jadi sellingnya lemah. Teman-teman sekalian, dalam buku ini juga saya bahas bagaimana caranya agar branding Anda kuat. Kita belajar misalnya dari Malang Strudel. Secara produk branding, Strudel tidak dikenal orang Malang, orang Indonesia. Secara umum demikian. Tapi secara personal branding, ada Tengku Wisnu di sana. Kemudian bicara corporate branding, kita tidak tahu awalnya Malang Strudel itu apa. Tahu-tahu muncul dan membuat tagline, belum ke Malang kalau belum ke Malang Strudel. Saat ini branding Malang Strudel sudah bagus, sehingga orang kalau tidak ke Malang Strudel merasa belum ke Malang. Sehingga produk apapun yang dijual oleh Malang Strudel diserap oleh konsumen. Disinilah kekuatan sebuah branding, corporate branding ataupun personal branding. Ketika ada orang teriak-teriak Yakult, 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 kenapa Anda beli? Yes, karena merek brandingnya sudah terkenal tanpa personal branding yang besar. Coba Anda Yakult brandingnya tidak terkenal, Anda tentu tidak mau membelinya karena Anda tidak kenal sebelumnya dengan namanya minuman probiotik seperti Yakult. Ketika misalnya suatu saat Anda menemukan Unilever mengeluarkan produk, misalnya pasta gigi, karena Unilever corporate brandingnya sudah dikenal, maka produk apapun yang dia keluarkan mudah diserap market daripada pasta gigi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang belum Anda kenal. Kecuali pasta gigi tersebut diiklankan atau di-endorse, di-influence oleh artis atau tokoh yang terkenal. Maka apa kesimpulannya teman-teman sekalian? Pertama, kuatkan produk branding Anda. Jualah produk-produk yang sudah dikenal oleh publik, sehingga Anda tidak perlu tenaga, waktu, pikiran, biaya ekstra untuk membranding produk tersebut. Yang kedua, jadikan merek branding Anda terkenal. Bisa melalui para endorser, influencer yang ada di sekitar Anda, yang dikenal oleh masyarakat secara positif tentunya. Yang ketiga, kuatkan corporate branding Anda. Sehingga suatu saat ketika corporate branding Anda sudah besar, maka produk apapun yang Anda keluarkan langsung diserap oleh market. Bagaimana dengan bisnis Anda? Selamat merenung. Jika pengen belajar lebih dalam, silakan cek di buku saya, Branding